Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu, ada Teteh Amiati. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit ulasan mengenai praktik pengisian SSP PPH Pasal 21, di mana ada beberapa materi yang perlu Ibu sampaikan. Oke, langsung saja untuk memulai. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan soal yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, yang ini data pegawai dari perusahaan travel yang sebelumnya Ibu filenya sudah kasih ke kalian. Namanya itu adalah Arjuna Travel. Nah, ini data pegawainya. Ini data pegawai tetapnya. Di antaranya Himawan, Cindy, Irwansyah, Riandri, Amanda, Rena. Nah, Himawan, Ibu contohkan satu ya. Itu beralamatnya di Jalan Anggrek. Dia mempunyai jabatan sebagai manajer, statusnya menikah, dan mempunyai 1 anak, gaji per bulannya 10 juta, dan mendapat tunjangan 3.500.000. Itu ya. Dan yang lainnya juga sama mengikuti, silahkan dibaca sendiri. Ada keterangan tambahan di sini, setiap karyawan memperoleh tunjangan disiplin sebesar 10% dari gaji. Jadi, Himawan selain mendapat tunjangan 3.500.000 dan gaji 10 juta, dia juga mendapat tambahan 10% lagi dari gajinya, ya. Jadi, tunjangannya itu 10% dari gaji yang ini berarti 1 juta. Berarti total tunjangan Himawan 3.500.000 ditambah 1 juta, jadi 4.500.000. Itu contohnya satu. Terus perusahaan ikut program BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi untuk setiap karyawan berupa premi asuransi kecelakaan kerja 2% dari gaji. Ini dibayar oleh perusahaan. Jadi masuk ke tambahan penghasilan. Nah, selanjutnya ada lagi setiap karyawan membayar iuran pensiun. Nah, ini masuk ke pengurangan ya. 2,5% dari gaji pokok. Oke. 2,5% dari gaji pokok. Nah, di sini ada cara perhitungannya. Yang kemarin yang di mana ya? Yang di soal, yang di buku itu hasil hitungnya itu keliru. Nah, Ibu sudah membuatnya lagi. Sudah Ibu buat kembali. Seperti ini. Ini hasil perhitungan yang benar. Nah, di sini Himawan gajinya 10 juta seperti yang tadi Ibu bacakan, tunjangannya 4.500.000 dan dapat lagi tunjangan 4.500.000 itu dari tunjangan 3.500.000 ditambah tunjangan disiplin 10%. Jadi totalnya 4.500.000 tunjangannya. Jadi disatukan ya ini tunjangannya. Kalau mau dipisah boleh, silakan biar lebih jelas. Terus dapat juga penghasilan dari premi asuransi. Tadi 2% dari gaji. Ini ya, berarti 2% dari 10 juta. Nah, sudah nih penambahan penerimanya sudah dimasukkan semua, totalnya ini. Total penerimaan Himawan 14.700.000 rupiah. Ini penghasilan brutonya selama 1 bulan. Dan Cindy, Irwansyah, Riandri, Amanda, dan Rena, silakan itu mengikuti cara perhitungannya sama. Karena memang setiap perusahaan itu mempunyai format penghitungan pajak tersendiri. Karena memang ini kan kegiatan rutin, dia menggaji setiap bulan, jadi formatnya itu dibuat lebih mudah dan agar lebih mudah dikerjakan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kolom pengurang, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto. Ya, 5% dari penghasilan bruto. Oke, Ibu hitung di sini. Ya, punya Himawan ya.
14.700.000 dikali 5%. Hasilnya itu 735. Tapi yang maksimal yang diperkenankan itu biaya jabatan 500.000. Jadi kita masukkan hanya 500.000. Begitu pula yang Cindy. Hasil kali 5% dari penghasilan brutonya itu lebih dari 500.000. Jadi yang kita masukkan adalah yang maksimal yang diperkenankan. Oke, coba kita hitung yang Irwansyah. 7.320.000 dikali 5%. Hasilnya 366. Karena ini masih kurang dari 500.000, jadi boleh dimasukkan biaya jabatannya. Itu ya. Yang lainnya sama seperti itu. Nah, selanjutnya untuk iuran pensiun, di sini disebutkan 2,5% dari gaji pokok. Ada keterangan 2,5%-nya dari gaji pokok. Berarti kalian tinggal kalikan 2,5% dikali gaji. Jadi 2,5% yang punya himawan dikali 10 juta. Oke, Ibu hitung lagi. 10 juta dikali 2,5%. Hasilnya itu Rp250.000. Nah, sementara untuk iuran pensiun itu maksimal yang diperkenankannya hanya 200.000. Jadi 250.000 itu sudah melebihi. Jadi yang dimasukkannya itu hanya maksimal yang diperkenankan saja 200.000. Begitupun yang Cindy. Berbeda dengan yang Irwansyah sama sampai Rena. Itu masih di bawah 200.000, jadi kita bisa masukkan 150.000. Ya, itu iuran pensiun. Oke. Pengurangnya cuma 2, biaya jabatan dan iuran pensiun. Selanjutnya, penghasilan neto sebulan, kalian tinggal kurangi penghasilan bruto yang total ini, dikurangi biaya jabatan dan dikurangi iuran pensiun. Ya, jelas ya, karena ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ini penghasilan neto sebulan. Nah, untuk mengetahui yang setahun tinggal dikalikan 12. Selanjutnya PTKP-nya sudah disusun di sini berdasarkan dengan statusnya ya. Tadi sebagai yang kalian ketahui, himawan itu menikah dan mempunyai 1 anak. Jadi PTKP-nya 63 juta. Nah, di sini bisa terlihat Cindy lajang, Irwansyah juga lajang ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah ada PTKP, diketahuilah PKP-nya. Dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Jadi ketemu PKP, penghasilan kena pajak. Oke, di sini PPh pasal 21 terhutang setahun dan sebulan, kalian tinggal kalikan 5%. Kalau yang PKP-nya di atas 50 juta, ingat dikalinya 5% dan 15%. Ini yang setahun dan ini yang sebulan. Tinggal kalian bagi 12 gitu. Nah, ini pajak terhutang selama setahun dan sebulan untuk perusahaan Arjuna Travel. Ini penghitungan untuk pegawai tetap. Sudah selesai. Nah, sekarang ini masih proses menghitung nih. Semangat ya. Nah, di sini ada lagi kita menghitung PPh pasal 21 tenaga kerja lepas. Kenapa proses perhitungannya berbeda? Karena kalau misalkan yang tenaga kerja tetap, itu sudah rutin setiap bulan, namanya sama, jumlah gajinya sama, kalau memang tidak ada kenaikan gitu kan. Iuran-iuran dan preminya juga sama setiap bulannya. Jadi formatnya sudah tetap. Nah, karena itu kegiatan rutin buat perusahaan. Kalau tenaga kerja lepas, itu adalah tenaga kerja yang tidak tetap. Dia bekerja kalau ada pekerjaan saja. Jadi kalau disuruh kerja baru kerja gitu. Dan kalau tenaga kerja lepas itu dibayar sesuai dengan berapa hari dia kerja. Oke. Di sini ada 3 tenaga kerja lepas. Ibu di sini punya materi tambahan ya mengenai tenaga kerja lepas. Nanti Ibu upload, kalian baca sendiri. Oke, di sini ada penjelasan karyawan tidak tetap atau karyawan lepas.
menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor per strip 16 strip PJ strip 2016. Karyawan tidak tetap atau karyawan lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja. Dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, ya. Terus jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan dan ada penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi dia dibayar sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, ini pengertian tentang tenaga harian lepas. Terus di sini juga ada dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif 1 bulan kalender melebihi 4.500.000. 4.500.000 itu batas PTKP 2016 ya. Maka penghitungan PPh pasal 21 yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, nanti Ibu jelaskan. Di sini kita kembali lagi ke contoh soal ya. Nah, di sini Arjuna Travel mempunyai 3 karyawan lepas. Ada Rudi, Marwan, dan Udin. Di sini Ibu garis bawahi ya. Rudi itu menikah dan mempunyai 1 anak dan dia mempunyai NPWP. Ini NPWP ya. Upah borongannya 4 juta dikerjakan 20 hari. Jadi ini data ini sangat penting, harus kalian perhatikan baik-baik. Terus Marwan itu tidak memiliki NPWP dan Udin juga tidak memiliki NPWP. Oke. Untuk cara perhitungannya yang di buku juga ada sedikit kekeliruan, jadi di sini Ibu hitung ulang ya. Nah, kita bahas dulu materinya sedikit. Nah, untuk menentukan jumlah upah harian atau rata-rata upah yang diterima dalam sehari, yang pertama ada upah mingguan dibagi dengan jumlah hari bekerja dalam seminggu. Jika dia digajinya seminggu sekali. Terus ada upah satuan dikalikan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Ini kalau misalkan dia dihitungnya itu honornya itu dihitung per barang yang dihasilkan. Ada juga upah borongan dibagi dengan jumlah hari dan dalam menyelesaikan pekerjaan borongan. Itu. Terus nah, tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. Jadi upah hariannya itu harus melebihi 450.000 dan jumlah kumulatifnya itu dalam 1 bulan 4.500.000. Oke. Terus di sini ada lagi. Nah, PPh pasal 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450 lalu dikalikan 5%. Upah harian atau rata-rata upah harian sudah melebihi 400.000, tetapi jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita lihat ya rangkumannya. Di bawahnya ada rangkuman. Terus, jadi ini maksudnya itu si pekerja itu 1 harinya itu dapat 450.000, tapi dalam 1 bulan dia tidak menghasilkan 4.500.000. Oke, selanjutnya PPh pasal 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5%. Kalau jumlah kumulatif 1 bulan 4.500.000 tapi kurang 10.200.000 gitu. Oke, langsung saja kita ke sini. Nah, ini rangkumannya. Jadi, cara menghitung upah harian lepas, rumusnya seperti ini, tarifnya. Jika penghasilan seharinya kurang dari 450, penghasilan kumulatifnya sebulan kurang dari 4.500.000, tidak dikenakan PPh pasal 21. Nah, kalau di sini penghasilan seharinya lebih dari 450, tapi penghasilan kumulatifnya tidak sampai 4.500.000 sebulan, PPh pasal 21-nya ini. 5% dikali
upah dikurangi 450.000. Nah, 450.000 itu memang standar upahnya segini. Tadi sudah disebutkan di atas ya. Kalau, nah ini. Jadi minimalnya itu 450.000 sehari. Oke. Jadi kalau upahnya lebih dari 450.000 sehari, tapi sebulannya tidak mencapai 4.500.000, cara menghitungnya seperti ini. Nah, kalau misalkan penghasilan seharinya kurang atau lebih dari 450, tapi penghasilan kumulatif sebulannya melebihi 4.500.000, cara menghitungnya 5% dikali upah dikurangi PTKP per 360. Maksudnya ini adalah PTKP sehari, karena kita menghitung dari penghasilan dia per hari ya. 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Oke. Nah, kalau yang ini kalau lebih dari 450 dan kurang dari 450 dan kumulatifnya lebih dari 4.500.000, tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah, ini ya. Oke, nanti kita pelajari sesuai dengan soal biar kalian lebih paham. Nah, kita langsung coba ke, nanti ini kalian baca sendiri ya contohnya. Nah, kita langsung lihat ke ini. Contoh soal lagi yang tadi. Nah, kita akan menghitung PPh pasal 21 punya Rudi. Rudi ini mempunyai NPWP. Kita lihat upah borongan Rudi itu 4 juta. Dia bekerjanya 20 hari. Ya. Dia bekerja 20 hari. Upah bulan Desember 4 juta. Dapatnya itu selama 20 hari cuma 4 juta. Nah, upah sehari berarti 4 juta dibagi 20. Hasilnya sehari Rp200.000. Karena upah sebulan tidak melebihi 4.500.000, maka penghasilan yang diperoleh Rudi tidak dikenakan PPh pasal 21. Kita lihat, seharinya 200.000 kurang dari 450 dan sebulannya 4.500.000 kurang dari 4.500.000. Maaf, sebulannya itu 4 juta kurang dari 4.500.000. Kita lihat dia masuk ke kategori yang mana? Yang ini, yang pertama. Kurang dari 450 sehari dan kurang dari 4.500.000 sebulan. Berarti tidak ada PPh pasal 21. Kita lihat keterangannya. Karena upah sebulan tidak melebihi 4.500.000, Rudi tidak dikenakan PPh pasal 21. Paham ya sampai sini? Selanjutnya yang kedua, itu ada Marwan. Marwan itu upah bulan Desembernya itu 2.500.000 dan dengan 5 hari pengerjaan dia dapat 2.500.000. Berarti upah seharinya itu 500.000 dari 2.500.000 dibagi 5. Itu ya. Jadi sebulan 2.500.000, seharinya 500.000. Walaupun dia lebih kecil dari Rudi karena tapi pengerjaannya itu lebih sedikit harinya. Jadi upah seharinya itu lebih besar. Nah, kita lihat Marwan masuknya ke kategori yang mana? Yang ini. Upah seharinya itu lebih dari 450.000 karena upahnya 500.000 sehari punya Marwan. Tapi jumlah kumulatifnya tidak sampai 4.500.000. Berarti kita cara perhitungannya pakai yang ini. 5% dikali upah dikurangi 450.000. Oke, kita hitung ya. Punya Marwan, upah seharinya 500.000. PPh pasal 21 sehari, 500.000 dikurangi 450.000 dikali 5%. Ini dikurangi dulu ya. Jadi hasilnya 50.000 dikali 5%. Hasilnya 2.500. Kecil ya PPh-nya. Karena memang dia kerjanya cuma 5 hari. Terus PPh pasal 21 untuk bulan Desember itu dikalikan 5 karena Marwan bekerja 5 hari. Hasilnya 12.500. Maaf. Terus
tambahan karena tidak memiliki NPWP. Marwan itu tidak memiliki NPWP, jadi ada tambahan 20%. Ya, ada tambahan 20% untuk PPh yang terhutangnya. Tadi PPh terhutangnya sudah diketahui 12.500, kita tambahkan 20%. 20%-nya itu 2.500. Jadi hasilnya ditambahkan 2.500, hasilnya 15.000. Atau kalian bisa lihat di sini di contoh soal itu hasil itu cara perhitungannya itu dikali 120%. Ini sama aja ya, kalau cara perhitungan kayak gini ini bisa. Paham ya? Terus kita lanjutkan. Nah, itu punya Marwan sudah. Nah, sekarang punya Udin. Udin itu upah sebulannya itu 5 juta. Terus dia kerjanya 10 hari. Dan berarti upah seharinya itu 500.000 ya. Oke, kita lihat. Dia masuk kategori yang mana? Yang ini. Upah seharinya lebih dari 450.000 karena dia dapat 500.000 sehari. Dan kumulatif sebulannya lebih dari 4.500.000 karena dia bekerja dalam waktu 10 hari itu dapat 5 juta. Jadi lebih dari 4.500.000. Berarti cara penghitungannya yang ini. 5% dikali upah dikurangi PTKP sehari. Ya. Nah, oke, kita lihat. Upah sehari punya Udin 500.000. Nah, di sini kita harus cari dulu PTKP sehari punya Udin. Kalian lihat Udin itu belum menikah dan tanpa tanggungan. PTKP setahunnya itu diketahui 54 juta buat yang lajang. Betul ya? Terus ini PTKP setahun. Kita mau nyari PTKP sehari, berarti tinggal dibagi 360. Itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi PTKP seharinya itu Rp150.000 punya Udin. Nah, di sini ketemulah setelah dikurangi PTKP, ketemu dengan PKP. Penghasilan kena pajak. Jadi 500.000 dikurangi 150.000. Ini PTKP ya, biar jelas. Dikurangi 150.000, hasilnya 350.000. Ini PKP atau bisa kita sebut dasar pengenaan pajaknya. Oke, langsung PPh pasal 21 sehari. Karena gajinya kita pakai yang sehari, PTKP-nya juga sehari, berarti PPh pasal 21-nya juga sehari. Nah, 500.000 dikurangi 150.000, hasilnya 350.000, itu PKP-nya dikali 5%, hasilnya 17.500 rupiah. Oke, karena dia bekerja dalam 10 hari, berarti PPh pasal 21-nya itu tinggal dikali 10 hari, hasilnya 175.000 rupiah. Sama seperti Marwan, Udin tidak mempunyai NPWP. Jadi ditambah 20% PPh pasal 21-nya. 20% dikali 175.000. Hasilnya 35.000. Nah, hasilnya 35.000 tinggal ditambahkan saja jadi 210.000. Itu cara perhitungannya ya. Oke. Terus sudah selesai cara perhitungannya untuk tenaga harian lepas. Nah, di sini ada bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Ini formulir 1721 strip 6. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai formulir bukti pemotongan. Nah, di sini ada formulir 1721. Biasanya bukti formulir ini dilampirkan ketika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan.
Fungsinya adalah sebagai proses pengecekan kebenaran dari potongan pajak yang telah dibayar. Nah, kalau di contoh soal kan yang dibuatkan formulir ini hanya tenaga harian lepas ya. Tapi sebenarnya yang tenaga tetap juga, yang pegawai tetap, yang ini juga dibuatkan formulir 1721 sama. Cuman mungkin ini karena kebanyakan ya, jadi perintahnya juga yang dibuatnya cuman hanya tenaga lepasnya saja. Karena kalau tenaga lepas kan cuma 2 yang dibuatkan, Marwan sama Udin saja yang membayar pajak. Nah, maaf tadi ada keputus sedikit. Nah, di sini ada beberapa formulir yang harus kalian ketahui. Formulir 1721 itu ada banyak ya, 1 sampai berapa, Ibu lupa lagi. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang 6, 7, sama berapa ya? Oke, kita lihat saja di sini. Oke, untuk formulir 1721 strip 6 yang kita pakai di sini ya, strip 6. Nah, itu adalah pemotongan PPh pasal 21 yang tidak final. Apabila mengacu pada kode objek pajak, yang dimaksud PPh pasal 21 tidak final itu terdiri dari 12 jenis penghasilan. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Makanya tenaga kerja lepas itu menggunakan formulir 1721 strip 4. Strip 6. Itu ya. Oke, di sini penghasilan lainnya kalian baca sendiri. Terus yang selanjutnya formulir 1721 strip 7. Nah, di sini menyatakan 1721 strip 7 itu adalah bukti pemotongan PPh pasal 21 yang final, mengacu pada rincian kode pajak dalam formulir 1721 strip 7 ada 4 jenis penghasilan. Yang pertama, uang pesangon dibayarkan sekaligus, manfaat pensiun, hari tua, terus honor dan imbalan yang dibebankan kepada APBN. Jadi ini adalah untuk TNI dan Polri dan PNS. Itu ya. Terus yang di bawahnya adalah langsung kesimpulan. Yang pertama ada 1721A1. Nah, ini adalah untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Yang kedua, formulir 1721A2, PNS, TNI, anggota Polri, pejabat negara. Ketiga, 17216 itu merupakan bukti potongan yang bersifat tidak final untuk pegawai tidak tetap atau untuk bukan pegawai. Terus yang keempat ada 1721 strip 7 merupakan potongan bersifat final, antaranya digunakan pemotongan PPh 21 atas pesangon atau pensiun yang dibayarkan sekaligus. Oke, di sini berarti kalau yang pegawai tetap itu menggunakannya yang ini, yang A1. Gitu ya. Menggunakan yang A1. Dan kalau yang tadi pegawai tidak tetap itu menggunakan yang formulir 6. Nanti Ibu lampirkan formulirnya ada seperti ini. Maaf, bukan yang ini. Contoh formulirnya Ibu lampirkan ya nanti. Kalian bisa lihat. Nah, ini formulir 1721. Strip 6. Tadi yang digunakan kita untuk tenaga yang tidak tetap. Upah pegawai tidak tetap di sini tuh ada ya keterangannya, ada juga kodenya di sini. Terus ada 1721 strip 7
untuk uang pesangon. Ya, di sini terus ada 1721A1 itu untuk ini untuk PNS biasanya sama TNI Polri. Nah, 1721A2 salah, yang untuk TNI Polri itu yang ini. Yang A1 itu untuk pegawai tetap. Ini ya. Nanti Ibu lampirkan. Nah, sudah. Itu materinya. Ada lagi enggak? Nah, kita lanjut ke pengisian formulir. Ini nanti Ibu juga akan lampirkan cara pengisiannya, kalian baca ya. Di antaranya kalau nomor ini biasanya diisi sama kantor pajak. Terus NPWP dari data, nama, alamat, sama NIK. Ini per orang itu satu formulir. Satu bukti pemotongan ya. Terus kalau pegawai tetapnya ada 10 berarti 10 bukti pemotongan. Kalau maaf ini yang tidak tetap pegawai yang tidak tetap ya. Berarti 10 bukti pemotongan. Tadi yang pegawai tetap juga dibuatkan sebenarnya ya, tapi formulirnya berbeda, bukan 1721 strip 6. Nah, terus di sini ada kode objek pajak. Di sini kalian lihat di bawahnya ada kode objek pajak. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kodenya 21 strip 100 strip 03. Nah, kita isikan di sini. Terus jumlah penghasilan brutonya itu ini punya siapa? Punya Marwan itu 2.500.000. Punya Marwan 2.500.000 penghasilan brutonya. Dasar pengenaan pajaknya nanti kalian isikan ini ya. Dasar pengenaan pajak itu PKP. Kalian isikan di sini sesuai dengan hasil hitung yang sudah diperbaiki tadi. Terus tarifnya itu lebih tinggi 20% karena tidak ber-NPWP. Kalian tinggal cakra di sini, isi kolomnya pakai tanda silang. Terus tarifnya itu 5%, hasil PPh-nya itu kalian ini perbaiki ya, sesuai dengan hasil yang tadi sudah diperbaiki. Nah ini Ibu lupa, wajib pajak luar negeri. Karena ini wajib pajaknya dalam negeri, berarti ini tidak dicentang, tidak dicakra gitu ya. Kode negaranya juga nanti ada. Terus identitas pemotong itu perusahaan Arjuna Travel, NPWP-nya juga ada, tinggal diisi tanggalnya. Sudah selesai. Itu bukti pemotongan. Ibu jelaskan satu saja ya, yang lainnya silahkan sama cara pengisiannya. Terus di sini ada SSP. SSP itu di sini ada lembar 1 sampai ke 4 di dokumen yang Ibu kasih. Tapi sebenarnya isinya sama saja, itu hanya rangkap 4 ya. Cara pengisiannya juga Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Ada NPWP, nama WP, alamat WP, ini cukup jelas. Kalau NOP ini tidak usah diisi karena NOP ini hanya diperuntukkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Terus kode akun pajaknya 411 121 123 ini juga sudah Ibu berikan ya kode jenis pajaknya, kode jenis setorannya untuk pembayaran PPh pasal 21 masa Agustus 2018. Nah, ini masa pajaknya ini dicakra, dikasih tanda silang, Agustus, tahun pajaknya 2018, nomor ketetapannya tidak usah diisi. Nah, jumlah pajaknya kalian tinggal hitung dari rekapan yang nanti sudah diperbaiki dengan jumlah yang baru ya. Sudah. Nah, di sini tanda tangan Arjuna Travel. Itu SSP. Jadi kalian cukup buat satu saja SSP-nya. Karena rangkap 1 sampai 4 itu isinya sama sebenarnya ya. Itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat, semoga paham. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan boleh ditanyakan di grup kelas ya. Biar kita diskusinya bareng-bareng. Semangat menjalankan ibadah puasanya, jangan malas-malasan. Kalaupun masih walaupun sedang berpuasa, kita tetap belajar ya. Oke, terima kasih untuk kali ini.
Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.